Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Maudi Nur Azizah, Vera Apriliasari, Winda Aprianti, Refli Ananda Elvilian, Rara Amiati, Putri Asih, dan Dea Tirta Kirana. Kami dari kelas Ekonomi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jadi kami ditugaskan oleh dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, yaitu Ibu Ice Sri Gustiana MM, untuk mewawancarai pemilik industri rotan yang ada di wilayah Palembang. Industri rotan yang pertama kami kunjungi yaitu Toko Kerajinan Tangan Buana Indah Rotan yang berada di Jalan Mangkubumi, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Selamat menyaksikan guys! Untuk pertanyaannya nih Bu, nah sejarah berdirinya perusahaan ini nih gimana Bu, kerajinan ini awalnya? Iya, awal bikinnya, apa idenya gitu Bu? Idenya ya masih mana ya bikin kursi itu. Memang turun. Emang turun temurun. Dari tahun berapa Bu kira-kira? Dari tahun berapa? 50-an. Oh, lama berarti ya Bu. 50-an. Ini kalau boleh tahu mulai dari siapa pendiri awalnya? Yang pertamanya. Yang pertama. Kakek. Oh, kakek. Ya sama kan. Namanya Bu kalau boleh tahu siapa? Bapaknya. Bapaknya. Bapak Haji Kadi. Bapak Haji Kadi. Untuk modal awalnya Bu berapa kira-kira? Modal sebenarnya kalau modal rotan itu besar. Cuman kami kan modalnya sedikit. Dari kecil ya Bu, Iya. dari sedikit-sedikit. Dari kecil terus ya pertama sih pinjam dulu bank. Berapa Bu pertamanya untuk pinjam itu? Pinjamnya tuh 50-an. Oh, 50-an. Untuk jangka waktu kembalinya uang itu Bu bisa kembali gitu? Ya sudah kami kami lunasi sekarang nggak utang lagi. Sudah itu. Kira-kira itu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Lama Bu. 5 tahunan? Berapa tahun? Lebih ya Bu. Kalau untuk omset pendapatan sendiri Bu, per bulannya bisa berapa kira-kira? Per bulannya. Kalau kursi per bulannya itu nggak tentu. Yang pasti sih boncengan motor setiap hari, tutup nasi, terus itu kudo-kudoan itu tiap hari. Biasanya kalau per bulan itu pendapatannya berapa Bu kira-kira? Pendapatannya nggak tentu juga pendapatannya. 5 jutaan gitu per bulan? Nggak sampai Bu, Nggak nyampe. 5 juta. Sekarang kan istilahnya tuh lagi ini. Oh, yang lagi pandemi ini? Ya, musim ini corona itu. Corona ini sepi Bu. Biasanya kalau sebelum corona tuh biasa dapat berapaan Bu? Duitnya. Ya dapat lah kalau sebulan tuh 4 juta, 3 juta. Kalau untuk sekarang jadi menurun? Ya, Nggak dapat. Masih 2 jutaan nggak Bu? Apa gimana? ya bisa. Bisa 2 juta ya walau pandemi ini. Tapi turun 50% ya Bu. Untuk karyawan sendiri Bu, ini di sini berapa karyawannya? Ya tadinya sih ada orang 3 karyawan, semenjak corona ini Iya. ada yang 1. Hanya tinggal 1 yang pandemi ini Bu. Jadi benar-benar turun omsetnya Bu. Untuk sistem gajiannya ini udah UMR belum Bu? Kalau borongan. Oh, borongan. Jadi dia nyelesain tugas gitu baru dapat. Iya. Kira-kira berapa Bu? Apa satu kerajinan itu berapa? Upahnya. Iya, upahnya. Ya nengok barangnya sih, nengok opsinya. Kalau satu set tuh 150 Pak finishing. Kalau upah bikin 200-an. Itu satu set tuh upahnya banyak itu. Ada yang finishing, ada yang ngiket. Oh, beda-beda orangnya. Beda-beda orang. Jadi kalau bersih itu berapa Bu? Kalau Oh bersih iya, bersih seluruhnya kalau sampai Upahnya? Iya, upahnya. sekitar 500-an. Banyak Bu. Modal awal balik ke Ya modal awal balik. Sudah pulang ya modal awalnya. Dari yang 5. Tapi sekarang modal sendiri. Oh. Oh iya, untuk per bulan
bulan. Pengeluaran apa aja Bu yang dikeluarkan untuk kebutuhan kerajinan ini? Ya banyak sih, untuk beli kursi bahan, beli rotan kulit, rotan iket, beli paku, beli Itu termasuk pernis. pengeluaran rumah juga ya Bu? Cak, bayar pam, listrik di situ kalau Bayar listrik, bayar banyak. Beli banto itu beli tur. Ini kan tadi dapat pendapatan per bulannya sekitar 3, sebelum pandemi itu sekitar 4 sampai 5 bisa ya Bu ya. Nah, itu kotornya itu biasanya untuk beli lagi itu berapaan Bu? Kotornya itu ya kadang kita nyimpen untuk makan aja gitu, dari untuk beli kebahan untuk orang kerja. Oh, jadi uangnya itu langsung diputar lagi. Iya, langsung puter lagi, nggak bisa uang disimpan, Nggak ada yang disimpan bersihnya Iya. gitu Bu. langsung diputar lagi Langsung diputar lagi. Jadi untuk beli yang lainnya. itu cuman menutupi untuk beli lagi. Apa ada bisa disimpan kayak 100-200 gitu yang bersih, yang benar bersih. Ya ntar kalau mau lebaran, Oh, jadi per tahun dia Bu ya bersihnya. kalau mau lebaran nah rame uang beli kursi. Kalau semenjak ini ya ini masih sepi. Jadi kalau setahun itu kira-kira bersihnya berapa Bu? Ya kalau setahun tuh minimal ada lah 10 setan yang terjual kursi besar. Satu setnya berapa Bu? Ya ada yang 4 juta, ada yang 3,5, ada yang 5 juta, macam-macam. Ya lama ya Bu ya modal kembalinya tadi. Lama. Sekitar 5 tahun ke atas ya? Lebih. Ya, Tapi makasih. ya itu hitungannya sama Allah lah, kami sekarang udah modal sendiri. Oh, udah modal sendiri sekarang ya Bu ya. Udah kembali lah ya yang kotor kemarin. Udah selesai. Tidak. Makasih ya Bu. Untuk industri rotan yang kedua, yaitu Toko Kerajinan Tangan Eka Jaya yang berada di Jalan Belabak, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang. Selamat menyaksikan, guys! Iya, iya. Ini di sini mau tanya nih sejarah berdirinya kerajinan Bapak ini sudah tahun berapa sih Kak? Oh gitu. Jadi awal mulanya sih saya tidak langsung ada rencana buka, tapi awalnya saya bekerja dulu sama orang ya. Di rumahan juga kebetulan waktu itu setiap rumah-rumah itu kan ada kerjaannya, khususnya rotan di daerah Cirebon, di daerah Bumbon atau Tegalwangi, daerah Pleret lah. Kalau mau melintas ke Jawa Tengah pasti melewati kota kecamatan itu lah. Jadi dulu saya waktu dari awalnya kerja dulu sama orang. Nah setelah sekian tahun itu baru kerja di pabrik PT untuk ekspor. Nah sekitar 1 saya masih di Palembang di Pantau. Di Palembang pun nggak langsung kerja rotan, enggak. Itu kerja dulu di bangunan di Pelabuhan Bumbaru ya. Ini singkat saja cerita. Di Bumbaru ikut PT Waskita Karya. Setelah selesai di situ, baru saya nyari kerjaan lagi. Kerjaan susah kan adanya di sini ada rotan, di rumah Pak Aniro, terus Pak Wahab situ, terus almarhum Pak Haji Gati gitu. Nah setelah saya kerja di sini terus pindah ke orang Cina di Pasar Burung itu di Ustama Teni, namanya Sumatera Rotan. Sekarang udah tutup kan, udah diterusin. Nah alhasil setelah berjalannya waktu di situ, antara di sini 4 tahun saya kerja, di Sumatera Rotan 6 tahun, 10 tahun ya. Nah baru 96 itu saya baru buka sendiri. Oh, jadi mulai merintisnya di tahun 96. Tapi 96 itu dia itu berbentuk kerjasama sama orang itu, sama orang Jawa Tengah, orang Cilacap. Cuman janji kita waktu itu 4 tahun, itu baru berjalan 2 tahun sudah nggak ada kekompakan lagi, akhirnya bisa. Itu dengan Bapak sendiri, Bapak siapa? Saya dengan Pak Iksan Azani, terus kerjasama itu sudah kita lewatin aja kerjasama. Setelah bulan 5 sekitar 98 saya buka sendiri sih. 98.
pas Pak Harto mau lengser lagi. Lengser itu bulan berapa sih? Saya bulan 5-nya itu. Itu pun seadanya dulu, bukan besar gini, cuma berapa batang rotan lah. Modalnya berapa ya Pak? Kira-kira? Modalnya cuma 500.000. 500.000. Cuma 500.000 tuh sebenarnya kita nggak punya modal. Soalnya ini dulu itu cuma 1 juta nih, saya bawa saja ini 1 juta. Cuman dulu yang punya rumah ini, saya bingung mau ngontrak aja nggak berani ngomong. Yang punya rumah almarhum lah, orang Palembang gitu. Jadi nganggap saya untungnya tuh dia kayak anak sendiri gitu deh. Jadi saya perantau dari Jawa, tapi nganggap saya tuh orang kayak anak sendiri. Jadi sudah, saya nanti uang kami yang 500 saya ambil dulu, nanti sisanya nyicil apa gimana nggak tahu lah. Jadi saya muncul deh. Begitu selang berapa minggu atau kalau 1 bulan lah baru bicara tuh itu ada orang dari Sungai Lilin masang sampai 1 truk sampai berapa ya? Sampai 15 juta lebih, sampai 16 juta. Pesan dengan Bapak ya? Pesen nih ya, padahal saya nggak punya megang uang sebesar pun itu. Jadi saya bingung namanya Ibu Sri itu. Jadi keliling-keliling sana balik lagi ke sini sampai 3 kali ke sini. Terus Ibu Sri itu saya itu mau pesen bener kok kayak nggak semangat katanya. Ya mau semangat gimana Bu? Saya itu pesen sampai segitu banyak. Saya sebesar pun nggak megang uang ini Bu, bilang gitu. Ya sudah butuhnya berapa katanya? Saya pesen. Jadi ruangan ada mau sama sendiri gitu. Jadi waktu itu saya dibantu 5 juta. Oh, dikasih uang DP dulu ya? DP ya, langsung jam itulah. Langsung dikasih 5 juta. Habis itu dia ngomong lagi, Deksan ini sementara 5 juta itu. Nanti kamu pulang saya ya, iya saya bilang gitu. Dia matur nuwun kok. Kalau orang Solo, orang Jogja gitu yang itu sendiri. Kebetulan habis itu ya saya dikasih modal berarti kan. Habis itu saya didikan namanya nyari barang. Saya kerjain sendiri dulu. Jadi ini semuanya Bapak sendiri? Betul. Habis itu lambat laun kan saya kan nyari tukang kan. Bisa terkumpul atau 12 orang. Sampai waktu tahun 2000 ada pesanan Pertamina. 3 kali saya dapat Pertamina lagi. Itu ratusan juta nilainya deh. Iya benar, alhamdulillah. Jadi dari modal awal yang cuma 500 terus tapi 500 itu kan untuk ini. Untuk dapat kontrak. DP 5 juta ini 5 full ya? juta betul. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi jangka waktu kembalinya modal itu bisa dibilang Langsung. ya? Iya. Karena nggak keluar modal sendiri ya Pak, dapat dari DP DP macam apa betul dari situ. Hmm. Setelah dikerjakan oleh beberapa orang proyek tadi di Sidoarjo, ada orang 8 sih, 1 bulan tuntas selesai, 1 bulan selesai. Itu yang kerjaan yang tadi Iya yang di DP itu, oh yang di DP yang di DP 5 juta tuh, minggu depannya saya telepon lagi. Oh, uangnya habis saya bilang, padahal masih sisa 2 juta atau 1,5 juta lah. Saya bilang habis gitu aja nggak bang. Habis itu DP ambil 5 juta datang. Rupanya Ibu Sri itu suaminya orang Singapura. Bang BNI Singapura tapi warga Singapura. Namanya Pak Haji Soleh itu orang Jogja, laki-laki dari Jogja. Tapi di Bali Singapura, warga Singapura malah. Dari situ. Nah setelah itu sudah berkembang sampai sekarang. kontraknya Saya per bulan. per bulan Kapan saat ini apa yang sebelum pandemi Pak? sebelum pandemi? Itu kebetulan ya sebelum pandemi waktu sorry banget. Lalu sekarang banjir banget. Oh malah habis pandemi itu malah banyak Habis Pak? banget. Kalau sebelum pandemi itu kira-kira berapa Pak per bulannya? Per bulan dulu ya kadang-kadang 3 juta aja nggak masuk. Oh itu udah bersih apa Pak? Ini kan Kotor. kotak sih, kotak itu udah bersih. Iya waktu dulu. Sekarang udah begini. Lebih dari 50 juta. Sekarang. Kalau per bulan ini Bukan per bulan deh. Ini sebenarnya kalau ada tukang itu bisa dikatakan per bulan. Tapi kalau tukangnya saya sendiri begini, karena nggak tahu ini jadi sebulan paling berapa ya? Paling 10 juta lah. Oleh karena apa? Oleh karena misalnya gini, pakai gini misalnya, satu saya dapat 5 juta, 4 juta setengah, 4 juta jadi di program 14 juta. Nah 14 juta ini kalau ada tukang itu nggak sampai semua 2 minggu selesai kirim cuma dapat duit saya. Oleh karena saya sendiri yang membikin, mengerjain, kan jadinya apa? Gimana cara ngomongnya? berarti karyawannya sendiri Pak? Saya sendiri sama Pak Ibu aja. Ini karyawan yang buat ya Pak? Saya sendiri yang buat. Biasanya dulu saya nggak terjun gini, nggak mama nggak terjun. Siapa namanya? Mas iya Mbak Putri ya. Kalau ini kan kalau misalnya dulu ada karyawan saya nggak pernah kerja sampai kapanan gitu. Iya. Sekarang saya terjun sendiri sampai malam jam 12 baru saya berhenti. Habis sholat maghrib saya istirahat, sholat isya jam 12 kadang jam 1 nanti pagi.
Kalau tokonya sendiri Pak ini cuma inilah Pak? Cuma inilah, tapi saya kadang-kadang isi toko di toko orang itu juga lagi saya ngajar. Terus PT Sampurna Agro juga ada. Terus toko yang di depan itu kan Itu anak saya, punya Mbak Ikan kan. berarti Bapak ini sudah mengisi ke toko-toko kayak gitu ya Pak? Betul. Dulu toko makhluk juga ya. Makanya di sini nggak ada yang mesti kamu sedikit banyak ya. Kan ada yang nggak bisa dipajang itu. Nah ini nggak tahu tuh. 4 juta. Terus sebenarnya di pandemi itu kan bagi kamu itu kan kita ya. Untuk kita katakan itu masalah gede itu hanya satu. Jadi karyawan Bapak ini cuma satu ini ya Pak? Cuma satu namanya. Itu pun sebenarnya baru. Langsung saya ajari juga supaya bisa Jadi untuk keuangan segala macam ini Bapak semua ya? saya sendiri yang mana. Tapi sampai nggak sempat mau bikin pembukuan lagi, saya pusing juga. Ini aja sudah capek, nanti dipindah lagi. Padahal uangnya nggak kemana-mana, nggak untuk hura-hura, nggak untuk apa-apa, sudah cukup untuk anak-anak. Cuman jadi kalau sudah dapat uang dari pelanggan, konsumen itu langsung aja ke seperti bank. Kalau misalnya orang rumah atau istri saya mau nanya, silakan dicek di bank ada berapa kita. Jadi nggak ada pembukaan khusus ya? Nggak ada pembukuan, kalau dulu saya ada pembukuan. Oleh karena dulu sangat ini sekali. Ini sekarang udah terlalu ini pusing. Banyak pesanan ya Pak? Iya, sedangkan saya sendiri kan nggak perlu sebuah. Tapi ada berkahnya deh. Kalau dulu itu apa gaji orang kadang-kadang 1 bulan satu orang itu bisa kan 100 bisa dengar. Oh jadi ini per hari ya Pak? Itu minimal ya. Kalau borongan juga ya, mana kan itu. Pokoknya 3 juta sekian Sebulannya? sebulannya. Iya. Saya nggak punya karyawan kan semenjak Ramadan tahun lalu. Ya, tahun ini tahun 2020 ini sebelum Pak Jokowi kena apa sih lockdown apa namanya lockdown itu kan nggak boleh mudik kan alhasil orang 3-3-nya itu pulang ke Jawa. Jadi waktu itu saya sendiri nggak melaporkan saya gimana ini caranya. Alhasil saya wah sudah dulu saya biasa beli harusnya pulang nggak kaget ya. Kalau dulu itu waktu ada karyawan berapa kan? Karena bisa 12 minimal orang 4 lah. Iya rapat, ini kan tukang tidur, tukang ikat, terus tukang jahit itu saya punya orang 3. Tukang masaknya itu khusus dia mas. Karyawan nggak ada apa-apa gitu. Terus dia dari sini dari situ ada orang di sini ada tuangannya uangnya juga nggak begini kumpul uangnya. Itu berapa? Jadi mereka itu per bulannya langsung per hari gitu bayarnya apa gimana? Per hari Sabtu gajian. Seminggu sekali gitu ya? Iya. Selama pandemi Jadi omset saya kalau selama pandemi sekarang ini sekitar ada 10 juta 15 juta. per bulan ya? Itu bersih apa? Itu bisa kan kalau karena kotor nanti bersihnya sekitar berapa? 5 juta. Kalau kotorannya itu untuk apa aja Pak? Kotornya itu kan nggak untuk bahan sediaan bahan uang saya ini saya dapat di gaji. Kita tidak uang gratis saja enggak. Ya memang ini saya juga sih uang digaji nggak digaji ya begitu lah sama aja. Cuma dalam tatanan bisnis itu kan luar biasa. Bapak yang ini sekarang berapa Pak? Ini masih belum masih tahap pembelajaran. Kalau nanti sudah corona nanti bisa nanti. Ini masih bimbingan. Yang penting sama-sama jalan. Nanti apa? Ya kalau untuk Masalah itu karena melakukan kan orang tuh maksudnya datang sini. jadi nggak nyari pelanggan gitu ya? Enggak, maksudnya saya kadang aneh. Orang sekarang di sini terus beli ke Jakarta. Itu lebih MJL ini mas. Padahal kesana tuh biayanya berapa enggak? Kita setengah. Kataku, Cik, di sana kan ada di, oh enggak pak, lain rodanya. Cukup ya, sudah. Kasih banyak ya Pak buat waktunya. Nggak apa-apa. Foto dulu nggak sih? Kita mau buat dokumentasi. Oh balik. Yang observasi dari kelompok 2, apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.